Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Perkenalkan nama saya Zita Fatal Gifari dengan nilai lahir 17. Perkenalkan nama saya Reni Febrisya Tapi dengan nilai lahir 28. Perkenalkan nama saya Fatia Rafitri dengan nilai 05. Oke teman-teman semua, hari ini kami akan membahas penyajian laporan-laporan keuangan untuk asuransi syariah. Teman-teman tahu nggak sih asuransi syariah itu apa? Asuransi syariah pada intinya merupakan sistem asuransi yang berlandaskan prinsip Islam, di mana peserta saling menanggung risiko secara bersama melalui dana kolektif, dengan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib, bukan pemilik dana. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar asuransi syariah. Apa sih yang dimaksud pemisahan dana? Dana peserta dan perusahaan harus dikelola secara terpisah untuk menjaga amanah dan transparansi keuangan. Yang kedua ada akad syariah. Yang dimaksud akad syariah ini adalah perjanjian dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip Islam. Terus yang ketiga ada keadilan dan transparansi. Yang dimaksud dalam ini adalah semua pihak mendapat haknya secara adil dan informasi disampaikan secara terbuka. Selanjutnya ada struktur dana asuransi syariah. Yang pertama ada dana tabaru. Dana tabaru adalah dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi untuk tujuan tolong-menolong. Dana ini bersifat hibah, artinya peserta ikhlas memberikan dana ini untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Penting untuk dipahami bahwa dana ini bukan milik perusahaan, tetapi milik kolektif peserta. Perusahaan hanya bertugas mengelola dana ini dengan amanah. Yang kedua ada dana pemegang polis. Dana ini adalah kontribusi dari peserta yang belum dimasukkan ke dalam dana tabaru. Bisa jadi karena masih dalam proses administrasi, masa tunggu, atau akan dialokasikan ke beberapa bagian sesuai akad perjanjian yang disepakati. Yang ketiga ada dana pengelola. Dana pengelola adalah milik perusahaan asuransi syariah. Dana ini berasal dari ujroh, yaitu fee atau imbalan atas jasa perusahaan dalam mengelola asuransi. Perusahaan tidak mengambil keuntungan dari dana tabaru, melainkan mendapatkan haknya melalui dana pengelola ini. Selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh laporan. Oke, selanjutnya ada contoh laporan posisi keuangan. Di slide ini kita bisa melihat contoh laporan posisi keuangan. Di kolom pertamanya kita lihat jenis-jenis aset, dan di kolom kedua adalah jumlahnya dalam satuan rupiah. Jadi pertama, ada kas dan setara kas sebesar 1,5 miliar rupiah. Ini adalah dana tunai yang tersedia untuk keperluan operasional sehari-hari. Lalu ada piutang kontribusi sejumlah 500 juta rupiah. Ini adalah tagihan kepada peserta asuransi yang belum membayar kontribusinya. Yang ketiga, ada investasi syariah senilai 3 miliar rupiah, yaitu dana yang ditempatkan di instrumen keuangan syariah, misalnya suku atau reksadana syariah. Total semua aset di sini adalah 5 miliar rupiah. Nah, yang penting dari laporan ini, itu tuh prinsip pemindahan dananya. Dalam akuntansi syariah, dana milik peserta, yaitu dana tabaru, harus dipisahkan dari dana milik perusahaan. Jadi, walaupun perusahaan yang mengelola dana tersebut, mereka bukan pemilik dana. Mereka hanya berperan sebagai pengelola atau mudharib. Sekarang kita lanjut ke bagian liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan perusahaan asuransi syariah. Pertama, klaim belum dibayar sebesar 800 juta rupiah adalah kewajiban perusahaan kepada peserta yang klaimnya belum dibayar. Kedua, ada dana tabaru senilai 3,2 miliar rupiah. Ini penting dalam asuransi syariah karena dana ini milik peserta dan hanya dikelola oleh perusahaan. Maka, dana ini dicatat sebagai kewajiban, bukan pendapatan. Ketiga, ekuitas perusahaan sebesar 1 miliar rupiah merupakan hak milik perusahaan. Total seluruhnya adalah 5 miliar rupiah, dan ini seimbang dengan total aset, menunjukkan laporan keuangan yang balance sesuai prinsip akuntansi syariah. Oke, selanjutnya masuk ke laporan surplus atau defisit dana tabaru. Pertama, dana dari peserta dikumpulkan lewat kontribusi bruto sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, sebagian dialihkan ke reasuransi atau retafakul sebesar 300 juta, lalu dibayar ke peserta dalam bentuk klaim 1 miliar rupiah, dan disisihkan juga cadangan untuk antisipasi ke depan 200 juta, dan sisanya untuk surplus sebesar 500 juta. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi pengelola. Pertama, pengelola mendapat ujrah sebesar 400 juta sebagai imbal jasa. Kedua, pendapatan investasi sebesar 100 juta. Dan yang ketiga, beban operasional 250 juta. Setelah dikurangi beban operasional, tersisa laba bersih sebesar 250 juta.
Selanjutnya masuk ke contoh studi kasus dari PT Amanah Takaful Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dari PT tersebut. PT Takaful Amanah Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa berbasis syariah. Perusahaan ini mengelola dana peserta melalui akad tabaru dan akad wakalah bil ujrah, serta tidak menerapkan unsur gharar, maisir, dan riba. Perusahaan ini diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah, khususnya PSAK nomor 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Kemudian ada pun masalah yang dihadapi, yaitu auditor internal perusahaan menemukan bahwa laporan keuangan tahun sebelumnya belum memisahkan secara jelas antara dana perusahaan dan dana peserta, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Oke, lalu di sini ada langkah perbaikan dan penyajian laporan keuangan. Di mana langkahnya yaitu pemisahan dana. Pertama, dana pemilik. Dana ini berasal dari modal perusahaan, hasil investasi, dan fee atau ujrah yang didapat dari mengelola dana peserta. Dana ini digunakan untuk operasional perusahaan dan dilaporkan sebagai bagian dari kinerja bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, dana peserta. Dana ini dikumpulkan dari kontribusi peserta dan bersifat hibah atau tabaru. Dana ini tidak boleh dipakai oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri dan hanya boleh digunakan untuk membayar klaim, santunan, atau keperluan lain sesuai akad. Pertama ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Total aset terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kas dan setara kas sebesar 1 miliar rupiah, yaitu uang tunai atau simpanan yang bisa langsung dipakai. Kedua, piutang kontribusi sebesar 500 juta, yaitu tagihan iuran yang belum dibayar peserta. Dan yang ketiga, investasi sebesar 3 miliar rupiah, dana yang ditanam untuk hasil jangka panjang. Jumlah seluruh aset jadi totalnya 4,5 miliar rupiah. Kalau digabung dengan dana lain, totalnya 18 miliar rupiah. Dan yang terakhir, laporan surplus atau defisit underwriting atau dana tabaru. Selama setahun, kontribusi bruto 12 miliar rupiah, yaitu total iuran dari peserta. Ujrah 2 miliar rupiah sebagai imbal jasa untuk pengelola. Kontribusi neto 10 miliar rupiah, yaitu dana yang betul-betul dikelola untuk membantu sesama. Nah, dari dana neto itu, klaim dan santunan 7 miliar rupiah untuk peserta yang butuh bantuan. Cadangan teknis 1 miliar rupiah disimpan sebagai dana darurat. Dan yang terakhir, sisanya adalah surplus underwriting sebesar 2 miliar rupiah. Artinya itu masih ada kelebihan dana. Sekian video kreatif dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.